Potensi sumber daya alam yang ada di desa berbeda-beda dan harus dikelola oleh masyarakatnya agar potensi itu berkembang. Perbedaan sumber daya alam yang tersedia di setiap desa menjadikan pekerjaan masyarakatnya pun ikut berbeda-beda. Nah, kali ini kita berada di Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian dari sektor pertanian. Dikarenakan daerah ini memiliki tingkat kesuburan tanah yang bagus, sehingga dapat memudahkan petani untuk menanami tanah dengan tumbuhan yang bernilai ekonomis. Selain dalam sektor pertanian, Kecamatan Kauman juga memiliki sektor ekonomi lainnya, seperti adanya Pasar Sumoroto. Pasar ini merupakan pasar tradisional yang umumnya menjual belikan bahan pokok serta keperluan rumah tangga. Nah, di sekitaran Pasar Sumoroto ini ternyata terdapat UMKM loh, yaitu usaha mikro kecil menengah. Pada umumnya, penjual di sini menawarkan berbagai macam kuliner. Dan kegiatan ini biasanya ramai pada saat sore hingga malam hari. Tidak jauh dari kawasan Pasar Sumoroto, terdapat sebuah pasar hewan yang cukup luas. Tempat ini digunakan sebagai tempat jual beli hewan, seperti sapi dan kambing. Tiga menit dari pasar hewan, terdapat sebuah monumen bantar angin yang sering digunakan sebagai tempat pelaksanaan berbagai kegiatan kebudayaan. Seperti Festival Grebek Tutup Suro yang baru saja dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024. Jauh dari Monumen Bantar Angin, terdapat sekolah menengah pertama yaitu SMPN 2 Kauman. Sekolah ini terletak di Jalan Sayang Ayu nomor 2. Sekolah ini juga memiliki lapangan yang cukup luas dan biasanya lapangan ini digunakan sebagai tempat olahraga seperti pertandingan futsal dan sepak bola. Bahkan, setiap Idul Fitri juga melaksanakan sholat Id di lapangan tersebut. Setelah itu di Sumoroto juga terdapat rumah sakit loh. Awalnya lokasi ini adalah Puskesmas Kauman yang kemudian direnovasi menjadi Hospital Bantar Angin. Bapak Sugiri Sancoko sebagai Bupati Ponorogo telah meresmikan rumah sakit ini pada bulan November. Sehingga rumah sakit ini akan memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat bagi warga Ponorogo di wilayah bagian barat. Di sebelah barat rumah sakit ini terdapat Bank Rakyat Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Bank BRI. Bank ini merupakan sebuah badan usaha milik negara yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Tepat di depan Bank BRI terdapat TK Aisyah. TK ini diapit oleh Masjid Ibadur Rahman dan sebuah swalayan yang menyediakan kebutuhan rumah tangga. Kompleks ini biasanya ramai dengan kegiatan pembelajaran dan kegiatan keagamaan.
Seperti yang kami jelaskan di awal video, mayoritas dari masyarakat Kauman memiliki mata pencaharian sebagai petani. Maka dari itu, wilayah Kecamatan Kauman mempunyai tempat penggilingan padi yang cukup banyak. Dan yang kami tampilkan saat ini adalah penggilingan padi yang berada di Jalan Ponorogo, Wonogiri. Hai guys, sekarang kita berada di Kecamatan Ponorogo, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 63 Makujayan, Ponorogo. Di sekitar rumah saya terdapat banyak sekali ruko-ruko, terutama yang bergerak di bidang mebel. Dapat dilihat, di sini usaha mebel berjajar rapi dengan segala model peralatan dan perabot rumah tangga. Kalau kalian perhatikan, sebagian besar usaha mebel ini dimiliki oleh Cina Pribumi. Selanjutnya, menuju ke arah timur ada bangunan bertingkat berwarna hijau dengan ikon bulu merak. Ya, ini adalah salah satu pasar terbesar di Ponorogo, yaitu Pasar Songgolangit. Terdiri dari 4 lantai dengan beragam pedagang di dalamnya, seperti pakaian, makanan, serta barang kebutuhan sehari-hari. Beralih ke arah selatan menuju Jalan Hoscokro Aminoto, ada 2 sekolah yang cukup bergengsi di Ponorogo. Tepat sekali, kalian bisa melihat SMP 1 Ponorogo dan SMP 6 Ponorogo yang hanya berbatasan tembok. Kedua sekolah ini memiliki banyak siswa dari berbagai daerah. Bisa dipastikan kalau SMP 1 Ponorogo menjadi incaran para siswa-siswi SD. Namun, SMP 6 Ponorogo juga tidak kalah unggulnya. The next trip menuju ke arah barat ke Jalan Jenderal Sudirman. Di sepanjang jalan ini juga terdapat banyak sekali ruko-ruko karena di daerah Kecamatan Kotalah semua jenis industri berdiri. Di sebelah kiri juga ada SMP 4 Ponorogo. Saat melewati Jalan Jenderal Sudirman, kita juga melewati SMK 1 Ponorogo atau SEMEA. Disinilah kita sekarang, pusat dolannya orang-orang Ponorogo. Nah, kita berada di alun-alun Ponorogo. Inilah pusat keramaian kota Ponorogo, terutama pada event-event tertentu. Walaupun tidak ada event, alun-alun setiap hari tetap ramai dikunjungi orang-orang. Ada banyak sekali jenis permainan anak-anak dan juga pedagang di alun-alun Ponorogo. Tidak hanya itu, ada beberapa bangunan pemerintahan juga seperti bangunan DPRD. Teman-teman bisa lihat gedung yang tinggi dan besar itu adalah gedung Pemkab Ponorogo. Di sebelah kanannya terdapat gedung pemerintahan milik Bupati. Ini dia kantor Pemkab jika dari dekat, sangat besar bukan? Di sini kita memasuki lingkungan Pemkab. Teman-teman juga bisa lihat, di sini masih banyak juga gedung pemerintahan yang ada di dalam lingkungan Pemkab. Nah, ini dia gedung Dukcapil Ponorogo. Di sini juga ada gedung kesehatan yang melayani masyarakat Ponorogo. Ini dia
ya teman-teman gedung yang biasanya dibuat untuk acara perpisahan, yaitu gedung pendopo. Dan ada juga gedung Dharma Wanita Kabupaten Ponorogo. Saat ini kita memasuki area alun-alun. Di area tersebut terdapat panggung yang digunakan untuk event-event besar seperti Grebek Suro dan Festival Nasional Reog Ponorogo. Menuju ke arah utara terdapat Masjid Agung Ponorogo. Kecamatan Jenangan merupakan kecamatan yang berada di Ponorogo bagian timur, berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Kabupaten Ponorogo. Wilayahnya cukup luas dengan hasil bumi, terutama padi, tebu, jagung, dan hasil tambang berupa pasir. Saat ini, kita akan menuju tempat tambang pasir yang berada di Jalan Tanjung Sari, Kecamatan Jenangan. Potensi tambang pasir di desa ini sangat menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian lokal. Dengan kualitas pasir yang baik dan cadangan yang melimpah, tambang pasir dapat menjadi sumber penghasilan utama bagi warga desa. Selain itu, lokasinya strategis memudahkan distribusi ke berbagai wilayah. Namun, penting untuk memastikan bahwa penambangan dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pengelolaan yang baik akan mendukung pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga desa. Selain itu, Kecamatan Jenangan terdapat potensi ekonomi seperti pembuatan tas anyam. Potensi tas anyam di desa ini sangat besar dan memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai produk unggulan. Dengan keterampilan anyam yang sudah dimiliki oleh banyak warga, tas anyam dapat menjadi produk kerajinan yang bernilai tinggi. Bahan-bahan lokal yang melimpah juga mendukung produksi secara berkelanjutan. Dengan desain yang menarik dan kualitas yang baik, tas anyam dari desa ini berpotensi menarik minat pasar lokal maupun internasional. Pengembangan usaha tas anyam dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Selanjutnya dan yang terakhir adalah tempat penampungan bagi penderita gangguan jiwa. Desa Parengan memiliki potensi untuk mengembangkan fasilitas penampungan bagi orang dengan gangguan mental. Dengan dukungan dari masyarakat dan lokasi yang tenang, desa ini dapat menjadi tempat yang ideal untuk rehabilitasi dan perawatan. Penampungan ini dapat dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan dikelola oleh tenaga profesional, sehingga dapat memberikan perawatan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan para penghuni. Selain itu, inisiatif ini juga bisa memberikan dampak sosial positif dengan meningkatkan kesadaran dan empati masyarakat terhadap isu kesehatan mental.